MKes. Yang terhormat Bu Wadir Pelayanan Rumah Sakit Islam Siti Rahmah, Dr. Tisna Saputri, dan yang terhormat kepada Ibu Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Dosen Prodi D3 Radiologi, Ibu Dr. Leni Agius Fitri, SPD MSI, dan yang teristimewa kepada Bapak Ibu narasumber pada pengabdian masyarakat hari ini, yaitu Bapak Dr. M. Topan Setiadipura MSI, MN, dan Ibu Dila Nelvo Dasril MSI, dan kepada Bapak Ibu peserta pengabdian masyarakat baik secara luring maupun secara daring pada hari ini. Atau sambutan dari Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi kepada Ibu Oktavia Puspitasari, Diperat SSI MKes, dipersilakan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Eng Topan Setiadipura MSI MN. Yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Islam Siti Rahmah, Bapak Dr. Asri VSPN, GIC MKMN. Yang terhormat Ibu Dr. Tisna Saputri, Wadir Pelayanan Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Yang terhormat Bapak Ibu unsur manajemen di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah, yang mohon maaf saya luput menyebutkan nama dan gelar maupun jabatan, beserta PKM yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan dalam virtual Zoom ini yang insya Allah dalam keadaan sehat, dan salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di akhir pembalasan nanti. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di media informasi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen Prodi D3 Radiologi. Sebelumnya kami atas nama fakultas mengucapkan ucapan terima kasih pada pihak Rumah Sakit Islam Siti Rahmah yang telah memberikan kesempatan bagi dosen kami untuk dapat melakukan pengabdian secara virtual di rumah sakit yang Bapak Ibu pimpin. Mungkin karena terhalang oleh pandemi, kita lakukan secara virtual, kalau biasanya pengabdian dilakukan secara luring. Sebagai informasi, dosen berkewajiban melakukan kegiatan Tridharma meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian, di mana dengan komposisi yang berimbang, tidak boleh hanya berat ke sesi pendidikan saja. Pada kesempatan ini, kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh tim Ibu Dr. Leni adalah rangkaian kegiatan PKM di semester genap. Hasil-hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan baik mahasiswa oleh dosen di rumah sakit dapat diseminasikan di kegiatan PKM ini. Semoga hal ini akan banyak manfaat yang kita bisa terima sebagai bentuk sinergi antara pihak kampus dengan stakeholder rumah sakit. Dengan tidak berpanjang kata, maka izinkan saya untuk berkesempatan untuk membuka kegiatan PKM ini. Semoga dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan impact positif bagi semua pihak. Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan PKM resmi saya. Demikian Ibu sambutan dan pembukaan saya. Salah dan jangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi atas sambutan dan sekaligus pembukaannya. Mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu materi dan diskusi pada sesi yang pertama ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. M. Topan Setiadipura MSc MN. Beliau yang berjudul dengan keselamatan radiologi dan aspek komputasinya. Kepada Bapak Topan dipersilakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada
yang saya hormati, ya, para ibu-ibu. Oh, tadi saya sempat terputus, jadi agak bingung ini. Sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih banyak kepada rumah sakit atau mungkin kepada fakultas dari Universitas Baitur Rahman ya, yang telah mengundang saya pada acara ini di Rumah Sakit Islam. RS itu Rumah Sakit Islam Siti Rahmat ya. Kegiatan yang juga sangat bermanfaat insya Allah terkait dengan radiologi. Dan sebelumnya saya aturkan terima kasih juga pada ibu-ibu yang ada di sini. Mungkin para di sini yang saya tahu ada wakil dekan ya dari Fakultas Vokasi. Terima kasih, dan juga wakil direktur Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Kembali terima kasih atas undangannya. Semoga bisa memenuhi ekspektasinya untuk memberikan informasi dari perspektif komputasi. Ya. Untuk informasi, saya sendiri secara umum background saya fisika, lalu reaktor nuklir, dan banyak di reaktor nuklir. Ya. Baik, memang dengan komputasi, sehingga dalam diskusinya dengan Bu Leni, akhirnya saya pilih tema aspek komputasinya. Mohon izin sharing presentasi. Teknologi dan aspek komputasi. Ya. Ini tema saya, keselamatan radiologi dan aspek komputasinya. Ya. Ini judul yang didiskusikan, dan kembali saya tulis di situ mewakili lab komputasi karena mungkin ini sisi yang kita bisa banyak bersinggungan ya, yaitu aspek komputasinya. Kalau aspek reaktor nuklirnya, saya sendiri dari Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir, mungkin agak susah ketemunya ya, dari kalau bicara reaktor nuklirnya. Mungkin begitu ya Bu Susilo ya. Jadi saya akan tekankannya dari komputasinya Bu. Semoga bisa matching, bisa bersinggungan, dan memang berpotensi kolaborasi bekerja sama, tentu itu sangat positif ya. Saya mewakili Batan, sangat berharap memang bisa berkolaborasi dengan banyak institusi, baik dengan Universitas Baitur Rahmah maupun dengan RSI Siti Rahmah. Kita agak santai aja ya Bu ya. Pertama saya menduga-duga ini ada hubungan apa antara Universitas Baitur Rahmah dan Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Apakah memang seperti Unpad misalnya, Pajajaran punya Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi memang tempat labnya dari anak-anak Unpad itu kedokteran di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya. Apakah seperti itu? Tapi dugaan saya seperti itu. Nanti mungkin bisa diterangkan. Oke. Langsung di pagi ini 10 jam lalu ya, IAEA International Atomic Energy Agency mengeluarkan status Facebook ya. Medical physicists ensure radiation doses are applied correctly to patients and are key to the safe and effective use of radiation in medicine. Jadi medical physicists ya, fisikawan medis, atau saya mohon maaf istilahnya di bidang ini pun sepertinya sangat banyak ya. Ada radiografer, ada lain sebagainya. Dan kembali mohon maaf, saya anggap sementara ini semuanya sama, yaitu yang bertugas memberikan atau menjamin bahwa dosis radiasi bisa di-apply, diterapkan secara tepat kepada pasien dan juga selamat bagi lingkungan sekitarnya, tentu termasuk radiografernya, bagi staf yang melakukan tindakan tersebutnya. Jadi ini hal yang tema yang juga di IAEA sangat menarik, banyak guideline-nya. Saya langsung masuk di metode komputasinya. Saya tahu, semoga cukup waktunya. Biasanya mungkin ada tentang keselamatan radiologi, tapi saya yakin teman-teman di sini sangat fasih dengan keselamatan radiologi, dengan pentingnya waktu, pentingnya jarak, dan pentingnya
shielding antara kita dan sumber itu sudah sangat fasih. Kita langsung ke mengenal metode Monte Carlo-nya. Dan metode ini secara spesifik yang kita coba kenalkan, dan sangat mungkin tentunya di sini teman-teman radiografi sangat mengenal metode ini dan bisa jadi juga sudah menggunakan metode ini. Terlebih mungkin pemateri kedua ini Bu moderator sendiri ya, Bu Tila Dasril. Mohon maaf kalau memang sudah tahu metode ini, mungkin pengulangan, dan buat teman-teman radiografer semoga bermanfaat. Kita coba mengenal metode Monte Carlo. Jadi metode Monte Carlo mencoba untuk memodelkan fenomena alam secara fisis, memanfaatkan proses yang bersifat setiap parameter selama perjalanan tadi. Ya. Oke, nanti bisa ditanyakan pada. Ini contoh bagaimana metode Monte Carlo kita gunakannya. Misalnya ada 3 opsi kejadian, yaitu A, B, C. Misalnya A adalah bertumbukan dengan partikel A, B bertumbukan dengan partikel B, C bertumbukan dengan partikel C. Misalnya A, B, C adalah penyusun dari sebuah material. Nah, ketika partikel itu bertumbukan atau bereaksi, dia akan bertumbukan dengan yang mana? Nah, memang PR-nya di Monte Carlo kita harus tahu dulu probabilitas masing-masingnya ya. Probabilitas A itu berapa, B berapa, C berapa. Ini misal A 0,2, C 0,3 dan B 0,3 dan C 0,5 ya. Oops. Yes, halo. Ya Allah. Iya, Pak. Layar saya kelihatan? Layarnya masih, Pak. Tadi itu suara tiba-tiba hilang. Oh, sorry. Oke. Sebentar. Oops. Oke. Bentar ya. Saya mau izin mematikan kamera ya. Kayaknya jaringannya. Oh, iya, boleh. Ya. Jadi ini contoh metode Monte Carlo untuk menentukan apakah fenomena alam yang terjadi itu interaksi dengan A, dengan B, atau dengan C. Dan kita tahu probabilitas masing-masingnya 0,2, 0,3, 0,5. Dan ini biasanya memang bawaan dari materialnya. Jadi bagi teman-teman misalnya punya material PB ya, maka diantaranya akan tahu berapa misalnya penampang lintang reaksi PB tersebut. Ya, sifat-sifat material dari PB tersebut itu yang kita gunakan dalam simulasi ini. Jadi misalnya 6 langkah ini ya, kita bangkitkan bilangan random antara 0 sampai 1, lalu dicek apakah bilangan randomnya lebih kecil dari 0,2. Kalau iya, maka yang terjadi A. Kalau lebih besar dari 0,2, maka kita pilih lagi apakah dia lebih kecil dari 0,5, kumulatif dari 2 ini. Kalau lebih kecil artinya hasilnya negatif ya. Ketika dikurangi 0,5 negatif, maka yang terjadi B atau yang terjadi C. Jadi sesimpel itu metode Monte Carlo digunakannya dengan probabilitas fenomena alam yang kita ketahui. Ya, ini diwakili dengan istilahnya penampang lintang ya, atau cross section ya, dan itu bawaan dari bahan ya, bawaan dari material. Jadi sifat fisis material itu yang kita gunakan ya. Dan simulasi sederhana ini pada dasarnya kita ulang-ulang dan kita terapkan untuk berbagai reaksi. Kita memilih untuk terjadi dengan partikel mana, kita memilih
kita gunakan untuk memilih terjadinya reaksi apa. Kita juga gunakan metode jadi 2. Ya. Maka sekarang 0,67% yang bisa lewat. Kalau saya tipiskan lagi, jadi 1, tebalnya 1, lebih tipis lagi, maka 8% dari radiasi itu bisa lewat. Kalau saya tipiskan lagi setengahnya, banyak opsi-opsi menarik ya, meskipun tentu ya tidak berarti ini sangat mudah ya, artinya perlu juga latihan untuk bisa memodelkan geometrinya, mengetahui bahan-bahannya, dan juga punya. Terima kasih banyak Pak Topan. Sama-sama. Materinya menarik sekali. Nah, tadi ketika Bapak menyampaikan bahwasanya kita bisa memodelkan tadi berupa ruangan ataupun yang saya hormati Bapak Ibu manajemen Rumah Sakit Siti Rahma Padang yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada hari ini. Selanjutnya yang terhormat Ibu tim pengabdian kepada masyarakat Prodi D3 Radiologi Fakultas Farmasi Universitas Baitur Rahma, serta Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada hari ini. Dan yang terhormat Bapak narasumber kita tadi yang sesi pertama yaitu Bapak Dr. Engineering Topan Serjadipura, MSc Mr. Engineering dari peneliti dari Batam. Baiklah, pada kesempatan ini kebetulan saya diminta sama ini, kebetulan saya juga awalnya tim dari pengabdian masyarakat ini untuk sharing ya Bapak Ibu pengalaman dari hasil penelitian kebetulan yang seperti yang dibilang Bapak tadi, bahwa dosen itu harus tidak hanya mengajar di kampus, mengajar, jadi ada tridharma perguruan tinggi yaitu yang selain mengajar yaitu melakukan penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kebetulan waktu itu saya sama Bu Okta timnya telah melakukan penelitian. Penelitian yang saya lakukan itu dengan Ibu Okta Puspitasari yaitu tentang penentuan dosis radiasi eksternal yang diterima oleh mahasiswa yang melaksanakan praktikum di Laboratorium Radiologi Universitas Baitur Rahma. Dan kebetulan penelitian yang saya lakukan ini matching dengan tema dari pengabdian Bu Leni. Jadi saya diminta menjadi narasumber kedua dalam pengabdian ini untuk share ilmu dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Jadi kebetulan kan Bapak Ibu radiografer juga pernah jadi mahasiswa ya di Astro, ada sebagian yang juga jadi mahasiswa. Jadi penelitian ini awalnya itu kami lakukan itu didanai oleh Kemenristek Dikti atau LDikti WR10 pada peneliti dosen pemula itu, jadi didanai. Kita punya ide sama Bu Okta waktu itu ya, kenapa kita nggak coba aja penelitian menentukan dosis radiasi eksternal yang diterima mahasiswa selama praktikum, karena memang selama ini kita nggak mahasiswa itu nggak pernah pakai PLD Bapak Ibu ya, karena mereka itu kalau dikategorikan itu mereka sudah termasuk kerja radiasi, tapi karena kita tidak berada di instansi rumah sakit tapi di kampus, jadi sebenarnya kalau secara peraturan mereka harus menggunakan PLD karena mereka sudah bekerja di daerah radiasi walaupun energinya masih rendah gitu ya. Apalagi di rumah sakit tentu sangat wajib sekali Bapak Ibu radiografer terutama harus menggunakan TLD ya yang dipakaikan di selama bekerja gitu ya. Jadi latar belakangnya itu pendahuluannya berdasarkan peraturan Terkabut Nomor 8 tahun 2011
Mungkin Bapak Ibu radiografer yang sudah kuliah itu masih ingat dengan perkabupaten ini, yaitu yang membahas tentang keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat Sinatek, radiologi diagnostik dan intervensional. Jadi di perkabupaten ini itu sudah diatur semuanya bagaimana ketentuan seorang pekerja radiasi yang menggunakan selanjutnya, yang latar belakang yang kedua itu kita melihat pada peraturan kepala Bapeten nomor 4 tahun 2013 tentang proteksi dan keselamatan radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Seperti yang dijelaskan Pak Topan tadi, Bapak Topan itu termasuk dalam kategori kedua, itu mereka pekerja radiasi yang memanfaatkan tenaga nuklir energi tinggi. Kalau kita di radiologi, misalnya di radiodiagnostik itu termasuk kategori energi rendah. Memang radiasinya itu sangat lebih kecil dibandingkan yang pekerja di tempat Pak Topan tadi. Pak Topan itu tuh sudah, saya pernah baca jurnal itu yang melakukan penelitian sendiri orang Banten. Mereka melakukan penghitungan dosis yang diterima oleh pekerja mereka sendiri. Itu ada nilai batas dosis nanti akan kita lihat. Nah, jadi pasti nilainya akan jauh berbeda antara radiodiagnostik dengan radioterapi dan kedokteran nuklir. Itu adalah cabang-cabang dari radiologi. Kebetulan di Rumah Sakit Siti Rahma itu yang ada hanya radiodiagnostik, Bapak Ibu. Oke, jadi tujuan dari penelitian ini yaitu hanya untuk melihat bagaimana sih dosis yang diterima oleh seorang mahasiswa mulai dari masuk ke astro, ke D3 radiologi, mereka melakukan praktikum TR1, TR2, mungkin teman-teman tahu TR2, terus lanjut lagi nanti ke rumah sakit PKL1, PKL2, dan PKL3 serta PKM gitu ya. Jadi kita ingin tahu berapa dosis yang mereka terima selama 3 tahun ya. Kalau cepat lulusnya kan 3 tahun, kalau lama 5 tahun. Berarti sama kan dengan peraturan perkabupaten yang mengatur dosis radiasi yang boleh diterima oleh seorang pekerja itu selama 5 tahun berturut-turut, ada batas maksimal atau nilai batas dosis yang mereka terima. Jadi kita pengen lihat berdasarkan tinjauan kerusakannya ini, kenapa hal itu perlu dilakukan. Setiap pekerja radiasi itu harus menggunakan TLD. Dan yang pertama itu adanya efek radiasi yang akan diterima oleh seorang pekerja. Mungkin kita secara tidak sadar gitu ya, setiap hari kita melakukan pemeriksaan, atau apalagi teman-teman yang seperti di UNAN, contohnya itu radiografernya kan dia ada radioterapi, nah itu bisa lebih besar, atau kedokteran nuklir, dan itu mereka perlunya radiasi itu diproteksi atau proteksi radiasi itu diterapkan. Maka kalau nggak usah gitu. Tapi kalau dia perlu dan bermanfaat, maka harus dilakukan. Selanjutnya ada limitasi dosis, yang kita bahas tentang nilai batas dosis tadi. Nah itu, lanjut adalah optimasi proteksi dan keselamatan radiasi. Jadi NBD tadi, nilai batas dosis itu berlaku hanya untuk 3, yaitu pekerja radiasi, pekerja magang atau mahasiswa magang, serta masyarakat umum. Ya, sedangkan NBD tidak berlaku untuk pasien. Ya, karena pasien kan tentu dia harus mendapatkan dosis sesuai dengan kebutuhan diagnosa medisnya. Dan di sini anggota masyarakat ini maksudnya teman-teman sudah tahu juga, contohnya mereka di praktek di lapangan di rumah sakit, mereka kan sama shiftnya dengan Bapak Ibu radiografer ya. Mereka sama dinas pagi, dinas siang atau malam. Jadi harusnya nanti kita usahakan untuk bisa memasangkan juga TLD sehingga kita bisa menghitung akumulasi dosis yang mereka terima selama 3 tahun berturut-turut atau 5 tahun. Selanjutnya itu untuk mahasiswa yang usianya 16 sampai dengan 18 itu justru lebih kecil dosis yang boleh mereka terima. Hanya 6 mili per tahun. Berarti nggak boleh lebih dari itu, jauh ya bedanya antara yang pekerja sama yang mahasiswa. Terus untuk yang sama 40 milisifar dosis 150 milisifar. Sedangkan jika mahasiswa itu lebih dari 18 tahun usianya, kalau kuliah itu kan udah 18 tahun ya usianya, berarti mereka itu NBD-nya sama dengan pekerja. Jadi nggak ada bedanya. Sama persis dengan pekerja, semuanya dari dosis efektif, baik dosis ekivalen mata, dosis kulit dan sebagainya. Sedangkan anggota masyarakat itu justru harusnya lebih kecil ya,
yaitu hanya 1 milisifar per tahun. Tapi kan kita nggak bisa memakaikan TLD ke masyarakat, ke orang-orang yang berada di sekitar radiologi. Oke, jadi penelitian ini dilakukan sudah kami lakukan untuk yang praktek di kampus saja, karena penelitian ini bertahap. Nanti ingin selanjutnya itu kami selesaikanlah dari mulai praktek di PKR praktek di kampus di 2 kali, terus di PKR 1, 2, 3 dan PKM, sehingga kita bisa melihat nanti hasilnya seperti apa. Jadi metode penelitiannya itu kemarin itu kami melakukan penelitian kuantitatif dengan pengambilan data secara langsung menggunakan TLD. Ini sudah dilakukan pada bulan Juli sampai September 2019. Populasi dan sampelnya itu ada 10 kelompok praktikum. Untuk populasinya, sampelnya cukup dua kelompok saja, berarti sekitar 10 orang dengan menggunakan teknik simple random sampling. Jadi pengumpulan datanya itu melakukan pengukuran dosis eksternal yang diterima mahasiswa dengan menggunakan TLD-Dex merek data yang diproduksi dari India, yang dipasangkan pada dada sama seperti radiografer dipasangkan pada dada. Jadi TLD itu mereka pakai selama mereka praktikum di kampus. Itu sebanyak 14 kali masuk praktikum, tapi waktunya sangat singkat, cuman mereka praktikum itu mungkin teman-teman masih ingat praktikumnya cuma 3 jam ya, nggak salah ya, itu 14 kali. Dan terus analisa datanya nanti kita membandingkan nilai dosis yang didapatkan yang sudah dibaca. Jadi data itu sama kita kirim juga ke Jakarta, ke Batan, kita proses juga. Nanti dia setelah 3 bulan dipakai bisa diproses, nanti hasilnya udah balik ke kita dan kita bandingkan apakah melebihi batas yang tadi yang 20 milisifar per tahun. Dan jadi ini pesawatnya dari lab kampus, dan ini 10 TLD-nya, dan ini contoh yang pada saat mahasiswa melakukan praktek di kampus. Ya. Jadi hasil yang bisa kami perlihatkan sekarang memang mungkin belum secara keseluruhan untuk data yang kita inginkan dari awal, karena kita hanya bisa melakukan kemarin itu pada praktikum pertama gitu. Jadi kalau praktikum pertama ini waktunya baru masih singkat, sehingga memang kalau dibaca dalam hasil dosis eksternal dalam milisifar itu belum terlihat. Tapi sebenarnya kalau nilainya diperkecil lagi dalam mikro, memang sudah terlihat sebenarnya hasilnya, tapi sangat kecil. Tapi itu kan tidak hanya dari radiasi sumber radiasi alam juga ada gitu. Jadi nggak bisa kita tampilkan nilainya itu 0 kalau di dalam milisifar. Tapi kalau dalam mikrosifar ada. Tapi kan bisa jadi itu bukan hanya dari sumber radiasi pesawat aja, bisa dari handphone atau dari radiasi alam lainnya. Jadi belum terbaca di sini hasilnya. Tidak terdapat radiasi tidak tertentu yang terukur dalam milisifar. Jadi mungkin mahasiswa juga praktikumnya masih sebentar, belum terlalu lama di dalam ruangan, jadi nggak terlalu terlihat, belum terlihat hasilnya gitu. Terus kontrol panel yang digunakan juga sudah dilapisi dengan BB atau timbal. Dan waktu pengambilan datanya masih kurang ya kalau untuk kita memperlihatkan datanya. Jadi untuk selanjutnya itu kita berharap penelitian ini berlanjut ke tahap TR1 ini kan. Jadi di kampus itu teknik radiografi 1, teknik radiografi 2 ya, 2 kali itu 14 kali pertemuan. Kalau udah itu selesai nanti kita akumulasikan datanya dan kita lanjut ke rumah sakit selama mahasiswa itu PKL. Kalau PKL tentu udah berbeda ya. Jadi kemarin tuh kita sebenarnya sudah ambil data lagi yang di PKL. Yang di PKL itu cuma 10 mahasiswa juga ya di beberapa rumah sakit, mereka pakai TLD. Ya itu memang sudah ada terbaca Bapak Ibu datanya, sama kami belum bisa melihatkan karena itu belum dipublikasikan. Ya, jadi kalau mau nanti kita hitung dosis total dari mereka mulai masuk sampai mereka selesai melaksanakan pendidikan di Atro Baitur Rahma. Oke, jadi artikel ini sudah dipublikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi Sintabida, yaitu UNILAD, Universitas Negeri Lampung.
dan sudah dipresentasikan juga dipertanggungjawabkan di hasil akhir ya pada data dikti wilayah 10 dengan Kemenkes Dikti wilayah 10. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini cuma sharing aja ya Bapak Ibu bagaimana pengalaman penelitian yang kami lakukan yang langsung berhubungan dengan mahasiswanya. Demikian dari saya, dan jangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang kedua, Ibu Dewana Yaudasil MSI. Kita masuk ke sesi diskusi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Dr. Tisna Saputri, Wadir Pelayanan Rumah Sakit Islam Siti Rahma. Terima kasih dari narasumber atas persaksian yang tadi mengabdi masyarakat. Lagi di situ yaitu kalau kita melakukan sekali foto itu berapa dosisnya. Ya kalau di radiasi alamnya itu ada juga perbandingannya, yaitu jika kita menaiki pesawat itu kita juga sudah menerima radiasi, yaitu radiasi alam. Ya, jadi semakin tinggi radiasi alam, yang semakin tinggi kita berada di daerah yang semakin tinggi, maka radiasi yang kita terima itu juga semakin besar. Ya, terus untuk radiasi buatan itu selain dari sumber sinar X, yaitu tadi yang CT scan, habis itu PET dan dalam bidang kedokteran radiologi dan kedokteran molekuler, itu makin lebih besar lagi. Itu satu kali PET aja kita udah menerima dosis 1 milisievert sampai dengan 10 milisievert per tahun. Ya tentu makanya tadi dibilang bahwa yang ke handphone itu berarti tidak ngaruh begitu banyak ya. Iya, tidak ada proteksi TLD-nya gitu. Berarti itu. Jadi belum ada. Iya, nggak sampai diatur sama Bapeten. Jadi cuma yang ngaturnya cuma memang yang sumber radiasi tadi karena besar dari X-ray gitu. Karena di sana gelombangnya jauh ya. Sangat jauh. Dan itu ada lagi Bapak Ibu di via daring yang ingin putar-putar baju terus ke sana kelihatan. Kalau tidak ada yang ingin tanyakan, diri ada yang tanyakan? Ya. Jadi ada. Boleh saya bertanya? Ibu Lila selaku kuasa komunikasi radiologi ini untuk kita yang mulai di rumah sakit ya. Terus yang itu tidak boleh keluar rumah. Halo. Ya, itu kita bersama. Karena nanti takutnya TLD pada saat itu nilai dosisnya melebihi standarnya. Ada dosis dari luar. Iya, jadi harusnya di dalam ruang radiologi saja, keluar di 3. Itu disimpan di tempat. Mungkin masukan untuk kita juga yang ada di Rumah Sakit Islam Siti Rahma. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ini proses sudah berjalan ya boleh nih. Tadi protes lupa bisa terlalu baik. Berarti proses ya. Ada lagi boleh tadi lupa. Lagi corona lagi kena corona itu. Ya, berarti kita tunggu selesai proses dulu ya Bu ya, baru nanti kita tutup karena berhubung acara kita sudah sampai di puncaknya, yaitu sesuai dengan susunan acara kita sampai jam 12 siang. Jadi sudah selesai. Sambil kita menunggu proses, silakan Bapak Ibu yang ingin menikmati hidangan dari kami. Itu yang dapat kami berikan atas partisipasi Bapak Ibu, masyarakat, dosen.